ibaratin kalau PNS itu kayak reksadana pendapatan tetap. Oke. Yang mana aman Iya. gitu. Naik, stabil. Sebenarnya rencana jangka panjang tuh agak overrated juga ya menurut bagi gue gitu. Oke. Kayak lebih penting kita tuh membangun habit. Halo sahabat Mirai Aset, kita ketemu lagi di Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri yang kini udah siap pengen ngobrol dengan bintang tamu kita dengan tema menjadi PNS yang katanya idaman mertua, tapi tamu kita yang satu ini malah memilih untuk resign. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol udah barengan sama kita di sini Mas Ari Chandra. Halo, Ya. apa kabar Mas? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Panggilannya Mas Ari. Ari ya. Mas Ari yang tadinya punya title sebagai PNS. Ini ya. makanya alasan saya juga warnanya agak coklat gitu, Coklat. sebenarnya pengen meniru gitu. Iya. Sebenarnya ada juga sih yang lebih mirip, tapi saking miripnya takut dibilang PNS. Jadi saya nggak pakai. Ini Iya. pertanyaannya nih Mas. Iya. Orang-orang mungkin pengen banget untuk menjadi seorang PNS. Iya. Ketika udah jadi PNS, pasti pertanyaannya adalah gimana caranya sih kok bisa jadi PNS? Iya. Mungkin ini cerita backstory-nya agak jauh kali ya. Oke. Jadi dari Flashback nih. flashback dulu itu pas masih kecil atau dari keluarga itu Iya. background keluarga. Jadi kalau aku sendiri itu dari keluarga yang secara ekonomi itu underprivileged gitu. Jadi secara ekonomi underprivileged, terus pendidikan orang tua juga termasuk di underprivileged. Oke. Kayak ayah itu nggak lulus SD, terus ibu nggak cuman lulus SD gitu. Dan dari situ dengan ekonomi seperti itu, ya buat sekolah saat itu cukup keteteran juga gitu. Dari SD, SMP, SMA. Nah pas mulai SMA tuh ya udah lumayan struggle lah buat apa ya? Ya sekedar uang saku aja susah gitu. Kayak sering kayak uang saku buat istirahat atau buat apa, gue nggak punya gitu. Jadi kayak buat SMA cukup struggle gitu. Jadi saat itu mikir buat kuliah kayaknya nggak mampu nih gitu. Ada pikiran kayak gitu? Iya, jadi kayak saat itu kayak cuma pikirnya kayak ya gue ke sekolah atau kampus yang kayak D1 atau apa kayak gitu aja gitu. Nggak ada pikiran untuk wah pengen lanjut di UI, di ITB dan PTN top kayak gitu nggak ada gitu. Terus sampai saat itu nemu ternyata ada kampus yang ternyata ada kampus yang biaya kuliahnya gratis dan setelah lulus jadi PNS, yaitu di STAN itu gitu, salah satunya gitu. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kalau sekarang namanya PKN STAN gitu. Nah saat itu jadi kayak saat itu mungkin settingnya di tahun 2008 yang mana informasi saat itu belum ada beasiswa dan informasi juga sangat terbatas gitu. Jadi kayak ya udah saat itu mikirnya satu-satunya cara buat kuliah itu ya ke STAN itu sih gitu. Kalaupun mampu ke PTN pasti struggle buat survive buat ekonominya di situ. Ya udah akhirnya daftar STAN. Terus ya alhamdulillah juga diterima juga, kuliah selama 3 tahun. Dan karena lulusan STAN itu udah otomatis jadi PNS, jadi ya udah setelah lulus itu udah diangkat jadi PNS seperti itu sih. Dan aku dulu penempatannya di Kemenkeu di Dijen Anggaran di Lapan Benteng. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Masuk STAN-nya dulu? Masuk STAN-nya tahun 2008. Terus kemudian D3 lulus 2011, diangkat 2012. Jadi PNS. Itu berarti dari kuliah kan kalau kita ngomongin STAN hitung-hitungan ya. Emang dari dulu suka sama pelajaran yang ekonomi atau mungkin matematika gitu? Sebenarnya ini agak jangan ditiru ya, ini salah salah strategi atau gimana? Bukan hal yang saat itu mindset aku salah juga sih, aku ngakuin itu. Gue ngakuin itu jadi kayak ketika dulu SMA IPA, terus kemudian ketika masuk STAN itu kan IPS. Nah gue tuh agak resisten di situ sih, kayak aduh ini bisa nggak ya belajar IPS. Udah ada fix mindset kalau gue tuh nggak bakat di IPS, nggak bakat di ekonomi, nggak suka kayak gitu, lebih suka masih ada nostalgia dengan pelajaran-pelajaran IPA gitu. Jadi
ya ketika kuliah agak struggle juga di situ gitu karena udah memframing kalau Ini gua bukan tuh, gue nih. Iya kayak iya. gitu terus Iya. ya menjalani kuliah karena di STAN tuh ada apa ya target IP minimal. Iya. Jadi kayak sekedar biar memenuhin itu juga doang sih gitu. Jadi kayak gimana sih biar nggak di DO, gimana biar survive di kampus. Yang penting aman. Yang penting aman. Berapa gitu. waktu itu target minimalnya IPK Nah, harus berapa? Minimal IPK 2,75 sih. Oke. Terus kayak dulu pokoknya kalau udah IPK dapat IP-nya dapat 2 tuh udah anjir ini. Wah, gimana nih? Hidup Kayak- kita hancur gitu. Iya setelah pengumuman IP itu atau pas sambil nunggu IP tuh kadang sambil buka-buka ini ada lowongan kerja gak ya? Kayak udah overthinking di situ kayak setiap semester tuh kayak gitu stres banget. Jadi kayak nggak ada intrinsic motivasi Oke. buat belajar materi-materi kuliah gitu, akuntansi, ekonomi dan lain-lain. Yang sekarang gue menyesal itu sih kayak kenapa dulu nggak belajar ya. Ternyata setelah sekian tahun lewat 10 tahun, Iya. ternyata ngerasa anjir ini penting banget buat at least kalau gue kerja nggak di sini, gue berguna loh buat investasi, buat apa? Ilmunya. Iya, buat belajar keuangan, buat diterapin, buat diri sendiri gitu. Oke. Itu yang kayak anjir kenapa gue dulu tidak Dulu nggak- serius Iya, gitu iya, loh. iya, 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 Kayak, iya. padahal seru banget sebenarnya gitu. Kayak Iya, udah iya. mindsetnya udah salah di situ gitu. Tapi kan berhasil jadi seorang PNS Iya. di tahun 2012. Itu kan kalau menurut orang-orang, menurut kita rata-rata nih ya, itu adalah sebuah pencapaian Mas. Karena ya walaupun nggak sukanya, toh tetap bisa jadi PNS toh. Itu ceritanya gimana akhirnya menjadi PNS? Nah kalau STAN itu otomatis ya. Jadi kayak setelah fix tuh ya? Iya fix udah Oke. pasti. Jadi emang Lulus. udah ada jalurnya. Oke. Kalau setelah lulus itu kalau di zamanku dulu itu Yeah. otomatis kalau nggak ke Kemenkeu, BPK sama BPKP. Cuman kalau sekarang lebih disebar lagi kayak kalau setelah lulus STAN bisa ke Pemda, Pemprov dan kementerian-kementerian semua. Dan itu udah pasti penempatan dan kalau nggak memenuhi penempatan itu atau nggak mau ditempatin ya harus bayar denda gitu. Oh, Gitu. Termasuk kalau keluar dulu gitu. Iya, Kayak iya. misalkan kalau di STAN itu 3N+1, N itu masa kuliahnya. Gitu. Jadi kayak 3 kalau D3 berarti 10 tahun masa kerja. Ya. Nah, kalau gua dulu cabut pas 3 tahun ya harus bayar denda sisanya dipotong masa kerja gitu. Ngerti. Berarti yang susah tuh masuk STAN-nya. Masuk STAN dan bertahan di sana. Oke. Nah, setelah itu tuh kayak udah hidup Jadi challenge santai. terbesarnya justru masuk STAN-nya Iya. sama bertahan Bertahan di- minimal IP 2,75 karena kalau itu bisa konsisten aman harusnya udah otomatis otomatis Udah. jadi PNS. nggak ada seleksi lagi sih. Oke. Berarti respon keluarga gimana pas tahu, "Wih, Mas Ari nih jadi PNS nih." Sebenarnya kalau kan di awal udah kuliah di STAN juga nih, Iya. jadi kayak ya mereka udah kebayang kalau ya setelah lulus jadi PNS, jadi nggak Oke. yang Kayak weh. nggak kayak seleksi CPNS kan Iya. kayak gitu ya. Kalau kita CPNS umum kan ada pengumuman, Iya, terus betul. seneng gitu kan. Betul. Kalau di STAN udah as expected aja sih Oke. gitu, expect udah jadi buat jadi PNS. Justru mungkin masuk STAN-nya kali ya yang Iya. Masuk STAN-nya ya saat itu ya orang tua sih seneng-seneng aja ya. Iya. Cuman ya setelah jadi PNS ya berarti ya emang membantu tanggung jawab buat ngebiayain adik-adik juga Oke, gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ngomongin soal itu ya, waktu jadi PNS nih, momen atau pengalaman yang bikin bangga yang menurut Mas nih, wah nih, oke, gue bisa dapetin ini ketika gue jadi PNS. Ya, sebenarnya kalau dari gua sendiri kan 3 tahun sebenarnya di PNS. Oke. Sekian bulan itu udah dipotong diklat, terus kemudian pokoknya training itu sekian bulan. Jadi kayak pengalaman kerja di PNS tuh sebenarnya Nggak 3 tahun juga. nggak sebanyak itu Oke. gitu. Dan dulu kerjaannya tuh lebih ke apa ya, kerjaan-kerjaan reguler atau supporting gitu. Aku ke sekretariatan, Oke. bagian humas. Jadi kayak kalau ada permintaan data masuk dari masyarakat atau dari LSM dari apa, nah ini aku yang ngebantu ngurusin Oke. itu sih. Jadi karena tipe kerjaannya kayak gitu nggak ada satu momen yang gede banget Ya. yang oh ini bangga banget sih. Cuman dari gue sendiri
ya pernah jadi bagian dari keluarga Kemenkeu tuh udah cukup membanggakan sih. Pernah ketemu Bu Menteri nggak? Lihat doang sih. Lihat doang. Nggak foto bareng nggak? Nggak pernah. Tapi seragamnya sampai sekarang masih disimpan? Seragamnya masih disimpan sih, tapi udah nggak pernah dipakai. Iya kan udah nggak kerja Iya ya sih. kan? Tapi kalau misalnya ada yang mau kita lelang nggak usah, bercanda. Oke, terus turning point-nya apa? Akhirnya resign. Ada alasan khusus sebenarnya untuk gue mau cabut menjadi PNS? Jadi mungkin flashback lagi karena jadi kalau ketika aku lulus SMA dulu, itu kan belum ada internet, masih belum terlalu populer. Semasif sekarang lah ya. Kayak 2008 tuh kayak belum semasif sekarang gitu. Yeah. Terus dari orang tua juga, ya karena lulusan SD jadi dia ya udahlah serahin sendiri gitu. Yeah. Jadi saat itu ketika lulus SMA nggak tahu nih mau apa ya, kemana gitu. Yeah. Terus ya setelah kuliah menjalani perkuliahan dan ada banyak kegiatan ikut saat organisasi. itu ya organisasi dan lain-lain. Yeah. Ternyata gua tuh merasa nyaman ketika sharing informasi atau pengetahuan saat itu di Facebook atau di Twitter. Gitu. Jadi kayak ternyata seneng nih sharing pendidikan atau saat itu juga ke adik-adik kelas saat itu. Terus bikin Twitter juga informasi persiapan kuliah dan itu juga rame banget. Terus menjalani itu tuh happy banget gitu. Enjoy, merasa fulfilling lah dengan berbagi informasi, terus ya merasa bermanfaat bagi orang lain. Terus kalau gue lihat diri gue sendiri, ketika gue ngerasa pendidikan ini salah satu cara untuk orang itu bisa memperbaiki taraf hidup, keluar dari kemiskinan ya struktural lah yang ya terjadi di kita gitu, di masyarakat kita gitu. Dan jadi kayak ngerasa enjoy di pendidikan, ngerasa enjoy sharing, terus mungkin kalau turning point tuh saat itu pernah sakit-sakitan juga. TBC saat itu selama bertahun-tahun, jadi kayak ngerasa ini kayaknya hidup gue nggak lama lagi atau apa gitu, kayak pikirannya udah sampai mikir ke arah situ gitu, kayak udahlah bodo amat sama duniawi sama PNS kayak gitu. Gue pengen kayak gitu. Iya, karena sakit bertahun-tahun jadi kayak udah mempengaruhi mindset ya, udahlah gue pengen enjoy aja menjalani hidup, kayak materi atau apa gitu, dana pensiun atau apa kayaknya gue nggak peduli udah juga gak kepikiran gitu. Nggak peduli, ya udah kayak gue pengen pendidikan, pengen ngejalanin apa yang gue suka. Jadi ya udah saat itu cabut aja sih gitu. Tahun berapa cabutnya? Cabutnya 2015. Pas cabut ada respon dari orang-orang terdekat gitu, aduh kenapa sih, kan PNS sudah aman. Nah balik lagi sih, kalau orang tua kan kayak gitu ya, jadi nggak paham dengan dinamika profesi dan lain-lain gitu. Jadi kayak tipikal gitu. Orang tua tradisional, orang tua yang kurang ini, jadi kayak ya udah mereka ngikut aja sih. Cuman dari gua sendiri juga kayak gimana biar mereka nggak khawatir aja gitu. Jadi kayak pas bilang itu ya udah bilang, ini udah diterima juga kok di swasta gitu, di kantornya ini. Jadi ya udah dari mereka sih aman-aman aja, nggak ada nggak di tarik-tarik atau nggak di ini apa gitu buat. Tapi sebenarnya ya kalau menurut lo sendiri ya, sebagai yang pernah menjadi seorang PNS, apakah sestabil itu menjadi seorang PNS? Makanya sampai dibilang idaman mertua. Sebenarnya ini buat menjawab ini kayaknya gue pakai analogi instrumen investasi kali ya. Jadi kalau ibaratin kalau PNS itu kayak reksadana pendapatan tetap. Yang mana aman gitu. Naik, stabil, aman, tapi nggak mungkin yang dear gitu. Dan nggak mungkin yang jatuh. Grafiknya nggak mungkin yang curam gitu. Aman, naik turunnya tuh nggak signifikan. Karena memang di sana tuh beneran diatur birokrasi kayak gitu. Paham. Jadi kayak lu mau naik gaji, udah ada nih aturannya, harus kerja sekian tahun dulu baru naik golongan atau apa. Proyeksinya gitu. Berarti pasti gitu ya? Pasti udah kebayang. Jadinya memang ya kalau dibilang stabil banget. Sedangkan di corporate atau di swasta itu ya kayak kalau dilihat grafik saham ya kayak gitu. Naik turunnya itu udah cukup
ada yang ekstrim banget, ada yang relatively stabil tergantung dari size atau tipikal corporate-nya juga gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau PNS ya stabil, udah kebayang, tapi memang grafiknya ya seperti itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan lo sendiri nggak suka sama yang pelan-pelan seperti itu atau gimana? Lebih ke sebenarnya ketika gue pindah, gue sebenarnya udah ya antisipasi seperti itu sih. Dia dengan ada tabungan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya di swasta pun sebenarnya juga bisa stabil asal kita bisa manage keuangannya seperti literasi itu. finansial lagi literasi finansialnya seperti itu gitu. Gitu sih. Abis itu lo kemana? Soalnya dari PNS itu ada jenjang waktu lo santai dulu atau langsung bekerja di perusahaan lain? Langsung bekerja sih. Jadi saat itu pas di PNS kan aku udah ada media pendidikan. Terus dan saat itu udah udah bekerja sama dengan ya salah satu startup pendidikan juga nih. Sebut nama nggak apa ya? Iya nggak apa. Di Zenius saat itu. Gitu. Dan saat itu kayak gue tuh ngerasa kayak harusnya pendidikan kayak gini nih gitu. Kayak baru nemu harusnya ketika gue lihat-lihat cara ngajar mereka, terus kemudian tutor-tutornya mereka, kontennya mereka, kayak baca-baca blognya, kayak harusnya pendidikan kayak gini gitu. Jadi kayak karena itu juga gue kayak cukup kebuka matanya gitu. Kebuka mata dan kayaknya asik nih kalau gue gabung ke sini gitu. Kayak mesti turut serta buat di sini gitu. Jadi saat itu ketika ya cabut PNS langsung join ke situ karena memang udah diajak juga di situ gitu. Sampai sekarang atau gimana? Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti masih aktif di Zenius. Sampai sekarang, tapi memang ketika kalau di startup ya seperti yang gue bilang tadi ada grafik naik turunnya. Iya betul. Jadi kayak sempet di awal-awal gue gabung dulu tuh kayak ya lagi kita besar-besarnya justru kecil. Oh lagi kecil? Kecil banget. Jadi kayak dulu kayak numpang di kantor di Bimbel. orang. Di Bimbel. Jadi kita bimbel yang numpang di Bimbel. Bimbel online gitu. Terus kemudian ya along the way selama bertahun-tahun dapat investment langsung tuh naik. Dari sekian puluh pegawai jadi lebih dari 1.000 sempat. Anjir itu proses perubahan yang sangat cepat itu beneran fluktuatifnya capek banget. Terus ya kemarin di awal tahun juga sempat karena emang dapat investment dari sempat ada layoff beberapa kali itu kayak beneran ternyata kayak gini ya di swasta ya. Kayak ketika ya kayak cukup kaget sih kayak ternyata kayak gini ya sefluktuatif itu dinamikanya gitu kayak dari pegawai dikit terus kemudian strukturnya diubah lagi kemudian strateginya diganti kayak sangat stressful di situ gitu. Terus ya di awal tahun juga sempat tutup operasional juga. Jadi kayak semua pegawainya dirumahkan dan sekarang mulai kita mulai jalan lagi, kembali aktif lagi tapi dengan tim kecil seperti itu. Jadi ngerasain dari tim kecil, tim gede, terus sekarang tim kecil lagi. Gitu. Yang gue penasaran tuh gini, kita ngomongin soal karena sahabat Mira Aset di luar sana penasarannya tuh adalah soal yang ada angka-angkanya nih. Kita pengen nanya perbedaan penghasilan di PNS dengan bekerja di startup. Sebenarnya jatuhnya kalau lu sendiri itu upgrade atau downgrade? Nah, karena tadi gue tuh lebih kayak nggak peduli dengan materi numbers. Jadi kayak ketika cabut dari PNS dan nego gaji di Zenius itu, gue lebih kayak ya udahlah samain aja gitu. Cuman memang ketika gaji gue dulu di Kemenkeu tuh sebenarnya kalau di Kemenkeu kan ada gaji pokok, ada Dijen Pajak, ada anggaran, ada perbendaraan, divisi lah kayak gitu. Nah, yang tempat gua kerja di Dijen Anggaran itu sebenarnya nggak yang wah banget gitu. Lebih tinggi dari kebanyakan PNS kementerian, tapi kalau dibandingin Dijen Pajak tuh cukup jauh sih gitu. Jadi secara number sebenarnya kalau gua dulu nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Kayak kalau di sekitar tahun 2013 tuh sekitar 1,5 sampai 2 kali UMR Jakarta. Jadi nggak yang
gede banget juga. Ya, tapi enggak buat juga kita sih alhamdulillah ya. Gitu. Oke. Terus ya ketika nego gaji ya udahlah samain aja. Samain gitu. aja. Ya, Jadi secara gaji itu nggak ada penurunan gitu nggak ya. ada. Cuma kalau misalnya di ini setahu gue ya, kalau salah koreksi ya. Kalau misalnya di PNS tuh kan ada tunjangan-tunjangan, ini itu ada biaya-biaya apa tambahan-tambahannya lah. Ya, Dan ya. ketika menjadi seorang pekerja di swasta, startup gitu contohnya, ya yang didapat ya gaji aja gitu. Gimana cara pengelolaan keuangannya? Sebenarnya ketika ketika cabut dari PNS, dari gua tuh udah nyiapin juga tabungan dengan cukup Oke. untuk mengantisipasi kalau nanti Kenapa? di swasta kenapa-napa kayak gitu kan. Ya. Jadi udah cukup tuh tabungan. Cuman memang ketika pindah ke swasta menjalani Lika-likunya. lika-likunya setelah 5 tahun kerja kok tabungan nggak nambah signifikan padahal Oke. gajinya sama-sama aja gitu. Iya. Kayak ada yang salah nih dengan pengelolaan duit gue saat itu gitu. Ternyata? Ya saat itu kayak ya ternyata ada, pertama dari segi PNS ternyata ada kayak uang lembur, terus dapat makan siang, Yeah. ternyata itu cukup signifikan. Ya. Oke. Kayak yang ketika ini kehilangan tuh kayak ternyata kerasa juga gitu. Ada yang sesuatu yang sehari-hari kita dapetin ternyata ketika nggak ada tuh Iya. kerasa tuh. Dulu Nambah. waktu gue jadi PNS, gue kerja malam gini dibayar nih gue. Ya, dapat Sekarang enggak nih, Sekarang lemburan enggak. enggak ada. Nah itu ternyata setelah nggak ada tuh kayak cukup kerasa ya meskipun gajinya sama. Oke. Terus ya karena saat itu tuh gue tuh cabut udah ada tabungan lumayan. Saat itu di PNS juga sempet side joban juga. Oke. Jadi tabungan lumayan, tapi saat cabut tuh nggak ada financial literasi, nggak ada bekal ke situ gitu. Jadi kayak cuma ya udah bekal gue rajin menabung doang gitu. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Kayak Nggak kepikiran saham, asuransi nggak gitu. sama sekali karena Oke. saat itu skeptis. Ini mah saham ini kayak Ada omongan-omongan seperti itu ya. dari dalam diri sih kayak Oke. udah skeptis dulu. Nggak, gue nabung aja cukup gitu. Saat itu kayak gitu. Ya ternyata nggak cukup nih nabung doang, dan beruntungnya saat itu ya sebenarnya agak telat sih, tapi kayak ya setelah sekian tahun kerja di Zenius saat itu di sana tuh cukup banyak orang yang melek investasi. Kayak misalkan ya dulu tim ngomongin uang, media keuangan Ya. itu isinya ya anak-anak Zenius semua sebenarnya. Oke. Yang akhirnya mereka bikin media sendiri dan cukup gede sekarang gitu. Jadi kayak dari mereka cukup belajar juga tentang investasi, ke influence juga, dan dari situ mulai sadar tentang ya pentingnya investasi gitu. Akhirnya itu juga yang membuat lo punya rencana keuangan untuk hari tua juga. Akhirnya kepikiran untuk investasi. Iya. Lo akhirnya ngapain aja nih investasi yang lo siapkan untuk contohnya hari tua? Apalagi seperti seorang pekerja di swasta kan nggak selamanya punya uang pensiun. Beda lah sama ketika jadi PNS tuh Iya, sampai iya. hari tua kayaknya bakal aman. Nah awal-awal itu gua nggak ada ke situ gitu, nggak ada pemikiran ke situ. Kayak saat itu ketika gua baru mulai investasi dengan influence dari teman-teman gue itu, mungkin bocoran dikit, teman-teman gue pada pakai Mirai Asset, aplikasi. Jadi sangat direkomendasikan secara teman-teman kasih. gue yang udah berpengalaman. Mereka pakai Mirai gitu. Oke. Terus ya saat itu ya pada pakai Mirai, terus ya gue beli juga. Terus saat itu mungkin tapi cuma saham doang sih saat. Oke. Terus ya along the way belajar ya saat ini tuh udah lebih udah lebih kebayang lah. Oh ini tuh udah alokasinya seperti apa. Ya. Nah kalau gue sekarang lebih ke sekitar 40% itu ke instrumen investasi yang safe atau secure. Kayak misalkan reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap. Ya. Sekitar 40% gitu. Sekitar 45% itu di saham Indonesia. Oke. Yang mana kita bisa expect dapat return yang agak gede, tapi ya resikonya juga lebih gede gitu. Ya. Terus sekitar 15%-an udah mulai coba beberapa bulan terakhir nyoba di saham US juga sama di kripto juga dikit-dikit gitu. Oke. Jadi pelan-pelan sembari jalan sembari belajar, Iya. makin melek sama literasi finansial gitu Iya.
Oh. Jadi ya udah mulai aja dulu nih Oke. dengan ya sekarang pun kadang banyak teman-teman gue juga yang baru mulai investasi di usia yang udah 30-an lebih. Oke. Ya dari gue sih kadang ya nyaraninnya mulai aja dulu, mulai dari kecil-kecil dulu. Ya kalau mau aman ya di reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap atau di Oke. reksadana pasar uang. Ya. Tapi kalau mau coba saham, kalau baru pemula ya bisa coba beli-beli dulu, tapi ya biar kebayang Seperti gimana, apa ya? seperti apa, Iya, terus emosi dan naik turunnya nanti, stresnya nanti biar lebih kebayang di situ sih. Tapi ya denger cerita kayak gini, pertanyaan gue ke lo ya, lo pernah kebayang gak sih, aduh coba gue nggak cabut dari PNS, mungkin gue nggak akan repot-repot kayak gini nih. Ada nggak sih pikiran-pikiran kayak gitu? Sebenarnya kalau sekarang atau dulu sih gue udah menanamkan mindset kayak ini setelah gue sebelum cabut ya, kayak setelah gue bikin keputusan gue nggak boleh nengok ke belakang lagi, hadepin apa yang di depan mata lo gitu. Jangan questioning keputusan gue bener atau enggak ya. Gue di awal sebelum bikin decision itu udah kayak gitu, jadi kayak ya udah gue udah bulatin tekad ya, yang ada di depan mata ya udah itu dihadapin gitu, karena nggak ada gunanya juga nggak sih kayak ini, kayak orang beli saham juga sih, kayak orang beli saham ya terus bisa jadi bisa loss bisa profit, setelah dijual juga bisa jadi kayak kemarin gue beli beberapa bulan yang lalu ini bilang sahamnya nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa, jadi beli Petrosi sejak sekian tahun yang lalu, gue cicil sekarang average-nya 3.000. Terus ketika 4.000 gue jual. Untung 1.000 tuh. Iya, lumayan kan? Per lot lumayan. Lumayan kan? Udah lumayan gede lah, 30 sekian persen gitu. Sekarang harganya 18.000. Ada momen coba gue tahan ya. Yang coba kayak gue gitu, hold. Yang kayak gitu tuh pasti terjadi, dan kemudian di kemudian hari pasti terjadi juga ketika kita berinvestasi gitu. Jadi kayak ya udah ketika kita udah bikin decision, misalkan apapun itu dalam hidup, entah itu jual beli saham, entah itu apa gitu kan, pindah kerja atau apa, ya ketika lo udah bikin decision, udah hadapin yang ada di depan kepala lo aja. Tapi itu kan yang ada di diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu kita bisa kontrol. Tapi orang-orang terdekat kita tadi, lo udah cerita kalau misalnya orang tua, ngikut gitu. Tapi selain orang tua, ada teman-teman, ada saudara-saudara. Ada nggak sih ngomong kayak, ngapain cabut dari PNS gitu? Ada nggak? Pasti sih. Kayak pasti sebenarnya kadang kayak kalau di kereta atau apa gitu kan kadang ngobrol sama orang random gitu kan. Terus kenalan atau apa gitu, kayak dari mereka tuh biasanya gue menghindarin pembicaraan ke situ. Kerjanya di mana gitu? Iya kayak gitu kan. Biasanya kalau kerjanya di mana kan ya udah di ini Pak di edukasi di mana kayak gitu kan. Oh, terus dulu kuliahnya di mana? Biasanya kan kayak gitu. Stan. Bentar, belum. Gue biasanya mengalihkan ini biar gak ke situ gitu. Kuliahnya di Jakarta Pak gitu. Jakarta, UNJ, UI, apa gitu. Di Bintaro Pak. Bintaro. Emang ada kampus ya? Ada Pak. Di mana gitu? Di STAN. Lah, di STAN. Kok nyasar ke sini gitu, kayak akhirnya panjang tuh pembicaraannya, kayak ya udah jadi kayak bikin podcast lagi gitu. Harus ngejelasin dari awal background story sampai akhirnya ke sini. Ya kadang capek ngejelasin, tapi ya udah nggak apa-apa. Kayak itu tuh terutama orang-orang zaman dulu memang PNS atau ya beberapa pekerjaan tuh zaman dulu, zaman kakek nenek kita kan nggak terlalu banyak ya pekerjaan, ya mungkin PNS, polisi, dokter. Optionnya tuh sedikit ya. Optionnya sedikit. Nggak sebanyak sekarang. Jadi kayak mindset atau paradigma mereka tuh ya di situ gitu. Jadi kayak agak berbeda nih cara pikirnya atau apa. Jadi ya risikonya sih ketika kita mengambil jalan yang agak-agak nyeleneh gitu, ya mesti ngejelasin. Ya kadang agak capek tapi ya udahlah gitu. Jadi kayak sekarang udah dalam proses pembelajaran yang lebih ke apa manfaat yang bisa kita dapetin, kita sikat aja. Kalau ngomongin soal pelajaran finansial along the way juga dari PNS yang seperti reksadana yang aman, stabil dan lain-lain, tiba-tiba loncat ke startup yang fluktuatif, naik turun gitu ya. Pelajaran finansial yang lo dapet gitu ya dengan pindah
jalur karir Eh, apa aja nih? Pertama nabung aja nggak cukup tadi. Oke. Kayak nabung itu ya kalau lo nabung ya itu bakal kegerus inflasi juga. Oke. Terus yang kedua ya kalau kita di startup atau di corporate atau di apa ya perlu dipahami juga bahwa ya ada fluktuatif di situ gitu. Jadi secara mental kita juga mesti nyiapin diri, secara finansial juga mesti nyiapin diri juga gitu. Oke. Jadi kayak nggak kalau di PNS itu kayak orang-orang tuh kayak udah ada fase-fase, kalau teman-teman gue ya, gue lihat teman-teman gue tuh fase hidupnya tuh udah template gitu loh. Iya, ntar Kayak segini, ntar gini. Iya, iya. Oke. Kayak umur sekitar kerja baru lulus sampai sekitar 25 tuh mereka akan nikah. Ya. Terus habis itu beli rumah KPR di Bekasi, Depok atau apa. Ya. Terus Udah kemudian kegambar beli ya? mobil, Oke. beli apa gitu, kayak gitu. Jadi karena mereka ada stabilitas atau Ekonomi. ekonomi di Ya, situ ya. dan ke depan masa depannya juga udah kebayang gitu. Nah, sedangkan kita ya mesti pinter-pinter ngatur itu sih kalau di swasta kayak ya mesti dari gua sendiri kadang ya udah biaya hidupnya juga udah mesti mesti disiplin. Biaya hidup harus kalau gue sendiri harus di bawah penghasilan gitu. Pokoknya buat biaya hidup harus di bawah penghasilan gitu. Jadi ada room atau ruang kita buat investment setiap bulan dan itu yang akan grow dari situ gitu. Dan ya nanti tinggal ketika dia udah ngumpul tinggal dialokasikan aja. Oh ini buat misalkan beli rumah, ini beli mobil dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita sendiri yang mesti pinter-pinter pahamin itu sih. Jadi ya keadaan yang ngebuat ya kita akhirnya harus mau nggak mau harus paham gitu ya. Iya. Oh, tapi dengar cerita kayak gini ya dan dengar pengalaman lo dari tadi gitu ya, berarti bisa dibilang lo lebih mengikuti passion lo ya sekarang. Bisa dibilang seperti itu sih. Oke. Passion tuh memang secara mental mungkin mempengaruhi kita dalam arti kita senang ngejalaninnya gitu ya. Tapi kan dalam artian dibandingin antara passion dan contohnya tadi PNS gitu ya. Kita berarti harus lebih siap untuk memplanning hidup kita ke depan. Karena cerita dari lo tadi dibandingin teman-teman PNS yang udah jelas, nanti mereka nikah, punya mobil, punya rumah dan lain-lain. Kalau lo sendiri dengan sekarang udah mengejar passion lo juga gitu ya. Kepikiran rencana jangka panjangnya atau kayak go with the flow aja? Iya, gue hidupnya mengalir aja sih. Oke. Jadi kayak seneng nih gue kayak gitu. Gimana? Sebenarnya rencana jangka panjang tuh agak overrated juga ya menurut bagi gue gitu. Kayak lebih penting kita tuh membangun habit. Jadi yang susah tuh kayak gitu tuh. Kayak habit ketika ngatur duit, misalkan ketika gajian, gue selalu setiap awal ya ketika bulan gajian gue udah langsung ngasih ke investment segini, ke kebutuhan bayar kos segini, disiplin. Jadi duit gue yang ada di rekening itu tinggal duit operasional selama 1 bulan ke depan gitu. Dan itu dilakuin selama bertahun-tahun kayak gitu. Terus ya dari situ ya akan compounding sendiri gitu. Jadi ya ke reksadana ke apa akan compounding sesuai dengan instrumen investasinya. Jadi suatu saat nih, dan aset gue liquid semua, gue nggak ada aset yang kayak rumah dan lain-lain. Karena memang belum ada kebutuhan gitu. Jadi kayak karena hidup ya mengalir aja. Ya nanti misalkan suatu saat gue nikah atau punya anak dan lain-lain ya tinggal beli rumah dari situ gitu. Tinggal ya udah beli. Yang penting dipersiapkan dulu gitu. Yang penting dipersiapkan dan habitnya itu sih yang dibangun dari sekarang gitu. Jadi kayak kebutuhan kita baru ambil ini ya berdasarkan kebutuhan gitu. Kalau sekarang nggak ada kebutuhan rumah ya buat apa gitu. Oh, oke, ntar malah nyusahin diri sendiri gitu. Bener. Nih, orang-orang yang sekarang masih mungkin menjadi pekerja, karyawan, baik itu swasta atau mungkin pegawai negeri gitu ya sebagai PNS, bisa dibilang itu adalah sebuah pilihan yang aman. Tapi yang lo lakukan di sini mengejar passion, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kira-kira ya, kalau lo bisa balik lagi ke keputusan lo di beberapa tahun, lo akan ngambil jalan yang sama dengan resign dari PNS? Sama sih, tapi mungkin apa yang lebih prepare aja. Oke, lebih prepare kayak gimana? Iya, yang ya tadi kayak ketika gue cabut, melek finansialnya lebih awal, finansialnya lebih aman, investasi lebih awal.
Terus yang kedua itu gue tuh kayak kurang nyari informasi tentang dunia kerja di swasta. Oke. Atau ketika gue pindah ke swasta atau ke startup, ternyata gue nggak cuma pindah pekerjaannya per se, Ya. tapi juga lingkungannya juga. Dunianya berbeda. Dunianya berbeda. Oke. Gitu. Jadi kayak itu yang gue kurang gali informasi di situ. Jadi agak lama sih move on-nya justru. Kayak galau berbulan-bulan, bertahun-tahun, kayak cuman bukan galau karena gue kehilangan ini. Sebenarnya lebih ke gue dulu cukup akrab dengan teman-teman, dengan apa. Sebenarnya kalau di PNS tuh kekeluargaannya cukup erat gitu. Dan di sana kan range umurnya kan dari yang udah senior banget, umur 50-an, beda-beda ada 40-an. Jadi kayak kita kayak keluarga aja gitu. Sedangkan di swasta tuh kayak teman gitu. Dan ya mereka udah punya kesibukan masing-masing. Ada yang side job, ada yang apa gitu. Jadi kayak move on dari lingkungan ini ke lingkungan ini itu agak lama ternyata. Kayak agak galau berbulan-bulan di saat itu gitu, kayak ada kangen dengan suasananya dan lain-lain gitu. Jadi kurang nyari informasi di situ juga gitu. Jadi ketika pindah butuh waktu cukup lama buat adjust di situ gitu. Terus ya kalau buat teman-teman yang mungkin yang mau pindah ya mesti dicari tuh informasi. Nggak sekadar pekerjaannya tapi juga lingkungannya dan lain-lain, dan dipersiapan juga gitu. Jadi misalkan dari teman-teman nih ada yang, by the way gue cukup lumayan sering dapat DM sih dari PNS yang cerita-cerita, nanya-nanya. Iya, nanya-nanya terus galau pengen cabut. Aman nggak sih mas kalau cabut kayak gitu. Iya, kayak makanya gue sebenarnya agak jarang nulis-nulis di sosmed tentang itu karena sering dapat DM kayak gitu. Jadi ini habis ini kayaknya gue bakal dapat banyak lagi deh. Tapi ya kayak gitu. Gue biasanya ya nyaranin cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu beneran keputusan yang bagus gitu. Kalau misalkan dia pengen jadi entrepreneur, kalau bisa dijalanin dulu nih entrepreneurnya biar kebayang dinamika di entrepreneur kayak gimana. Jangan resign baru mulai. Iya. Ngerti. Kalau di entrepreneur kan ya lu hiring orang, terus kemudian nyari co-founder, terus kemudian ngurus legalitas dan lain-lain, itu kan capek banget. Nah itu kalau baru dimulai setelah cabut ya bisa jadi stres di sini nih, nggak cocok atau apa gitu. Jadi itu mesti dijalanin dulu. Terus kalau misalkan dia di startup ya ya dunia startup, misalkan kalau dia dari PNS pindah ke startup, ya dunia startup udah mengalami banyak goncangan sekarang tuh. Beda lagi dunianya nih. Iya, beda lagi sama tahun awal-awal dulu nih 2015, 2020 itu kan masa keemasannya startup ya, kayak kehedonan bahkan mungkin kayak gajinya bisa berkali-kali lipat. Bakar uang terus-terusan. Nah, sekarang tuh udah nggak kayak gitu dan mungkin ke depan udah nggak akan kayak gitu lagi. Itu udah nggak bakal ada lagi era bakar uang jor-joran sekian kayak gitu. Honeymoon phase-nya udah selesai. Udah selesai gitu. Jadi kalau ya mau pindah ke startup ya make sure lo punya rencana jangka panjang atau ya lo udah persiapin itu tuh dari segi habit atau dan lain-lain gitu. Udah sadar soal kenyataannya sekarang tuh tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi. Iya. Terus kalau misalkan mereka pindah ke corporate ya mesti disiapin juga nih. Kalau di corporate tuh misalkan yang matters tuh di sana apa sih? Kayak misalkan sertifikasi atau pendidikan formal dan yang lain gitu. Kalau di startup kan pendidikan formal nggak terlalu penting ya. Kalau penting skill. Kalau di corporate mungkin itu penting gitu. Terus kalau misalkan dipindah ke BUMN gimana lagi? Nah itu tuh sebelum mereka bikin keputusan gede, pindah karir atau apa, ya dipelajarin dulu tuh kayak kehidupan di tempat baru tuh kira-kira kayak gimana sih di industri baru atau di ya beneran pekerjaan yang baru itu gitu. Oke. Setelah lo keluar nih dari pekerjaan stabil kayak PNS, cara lo ngeliat kesuksesan sekarang tuh beda apa nggak? Kayak lo nggak ngelihat orang yang eselon berapa tuh sukses, malah lo ngelihat orang yang kayak gimana sukses atau gimana? Karena gue tuh berasal dari keluarga yang underprivileged, sebenarnya definisi sukses menurut gue tuh cukup simpel sih. Jadi ketika kebutuhan dasar lo terpenuhi aja gitu. Jadi kayak nggak yang muluk-muluk, harus punya rumah, mobil apa gitu. Iya, nggak, karena ya gue hidup di kondisi yang kayak gitu sangat kurang, dan ya sekarang
udah bisa tercukupi itu Iya. udah sangat bersyukur bagi gue gitu. Oke. Cuman ya balik lagi sih ketika gue udah cukup udah cukup lah Memenuhi kebutuhan. Ya. ya orang-orang di sekitar kita tuh atau di sekitar kalau kita lihat ya di jalan atau apa tuh kayak banyak orang yang kelaparan misalkan, Ya. ada orang yang karena pinjol dia ini gitu Ya. kayak apa ya, kayak kalau kita sukses sendirian tapi lingkungannya kayak gitu kan Nggak ini juga ya. kayak nggak bisa menikmati lah atau nggak Ya. bisa happy, nggak bahagia juga gitu Ya. ngelihat orang di Mhm. sekitar kita kayak gitu Mhm. gitu. Jadi kayak yang kedua sih menurut gue sukses itu ketika kita bisa bantu orang di sekitar kita Nice. atau ya ke masyarakat luas gitu. Nice. Ya that's why gue memilih pendidikan itu sih Ya. sebagai jalur gue untuk membantu orang Ya. lain. Ya karena ya tadi dari pendidikan ya kita orang-orang tuh bisa loh lepas dari Nice. kemiskinan struktural, bisa berpikir dengan lebih jernih dan kritis. Ya. Dan kalau kita bisa, masyarakat kita bisa seperti itu kan juga enak juga gitu loh, kita bisa lebih maju bareng-bareng. Karena gitu. ngebantu orang tuh nggak selamanya soal materi, Iya, benar. bisa soal pendidikan, Iya, iya. edukasi dan lain-lain Iya. gitu ya. Iya. Wah, itu dia yang jadi inget ini ya. Lo kalau ngasih orang uang sama ngajarin orang cari Iya. uang, itu lebih bagus ngajarin orang cari uang karena kedepannya dia bisa lebih mandiri gitu ya. Iya, iya. Wah, gila. Terakhir nih, kalau misalnya ada di luar sana sahabat Mirai Aset ya, yang takut ninggalin profesi yang dianggap ideal demi passion kayak lo. Tipsnya supaya mereka bisa lebih berani atau mungkin bisa lebih yakin dengan pilihannya, mau tetap stay ataupun ngejar passionnya. Tips dari lo adalah apa? Yang pertama, ada tanggungan nggak? Oke. itu penting sih, kayak kita kayak passion atau ngejar passion atau keluar jadi zona nyaman Ya. itu kan ada resiko yang mungkin bisa kita akan kita hadapin gitu kan. Bisa jadi ya itu tadi kalau di startup ada layoff atau apa Yeah. dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau pindah ya ini dari gua ada tanggungan gak sih? Kayak masih harus nyekolahin adik atau apa gitu, ya udah itu tahan dulu, Okay. dijalanin dulu, atau lu kumpulin duit sampai mereka aman nih buat uang ke situ gitu. Yeah. Baru setelah mereka aman atau tanggungannya udah aman, silahkan kejar itu passion itu gitu. Terus yang kedua ya itu tadi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke. Nggak sekedar informasi pekerjaannya, tapi juga culture-nya, industrinya, ya, dan lain-lain, iklimnya dan lain-lain gitu. Itu dicari tahu dulu sebaik-baiknya. Jadi ketika kita bikin keputusan itu udah dengan informasi yang banyak gitu. Oke. Jangan nekat, pokoknya gue pengen keluar, jangan kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan lihat keputusan itu dari outcome-nya gitu. Jadi misalkan gue nih udah ngebandingin nih dua company A dan B. Yeah. Misalkan gue kerja di A nih, Yeah. dan ketika gue ditawarin ke B dengan salary lebih tinggi dan benefit lebih banyak kan, dan memutuskan buat pindah ke B, kan itu keputusan yang Based make on sense. salary? Iya, Ya, oke. iya, dan make sense juga kan. Yeah. Ketika kita parameternya itu. Oke. Cuman kita nggak tahu nih, bisa jadi setelah kita pindah ke B ada layoff misalkan, terus ada krisis atau apa gitu. Jadi kayak keputusannya kita bener, tapi apes aja gitu loh. Nah masalahnya banyak orang yang karena kayak gitu tuh jadi kayak, aduh keputusan lo salah nih. Padahal keputusannya sih bener gitu. Ya kalau lo menimbang parameternya gaji, salary dan lain-lain, ya keputusannya benar. Cuma masa depan kita nggak ada yang tahu gitu. Iya lagi. Kayak gitu. Jadi kayak jangan ngejudge sebuah keputusan lo ya dari hasil akhir. Karena hasil akhir itu udah banyak variabel yang mempengaruhi gitu. Kayak bisa jadi misalkan misalnya gampangnya kita di lampu merah memutuskan untuk berhenti, bisa jadi aman. Yeah. Tapi bisa jadi kita ketubruk sama truk Di orang belakang. sinting di belakang kan bisa aja gitu. Jadi kayak lo nggak bisa ngejudge keputusan dia buat berhenti di lampu merah itu salah gitu. Oke. Karena lo cuma melihat hasil akhirnya, tapi ya keputusannya bener, tapi apes aja gitu. Jadi jangan lihat keputusan dari outcome-nya. Oke. Terus itu tadi yang balik lagi, ketika lo udah bikin keputusan, hadepin yang ada di depan mata lo, nggak usah nengok-nengok ke belakang lagi, karena nggak ada gunanya juga gitu.
Nice. Dan ya ke depan kita akan menjalani keputusan kayak gitu juga dalam hidup, menemui hal-hal kayak gitu juga, Rintangan-rintangan baru. rintangan baru, keputusan kita harus bikin keputusan setiap saat atau ada yang gede ada yang kecil. Tapi ya once itu lo udah bikin keputusan, ada bene yang ada di depan mata lo, nggak usah nengok-nengok ke belakang lagi. Nice. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah menyesal atau tidak? Enggak. Karena tidak pernah melihat ke belakang lagi. Enggak pernah melihat fokus ke depan fokus aja. ke depan. Mas Ari, makasih banyak nih udah menjadi tamu kita. Mudah-mudahan ini Sama-sama. menjadi inspirasi buat sahabat Mirai Aset di luar sana. Apalagi yang lagi di tengah-tengah, mungkin salah satunya followers lo yang suka DM gitu. Iya, ini ada. resign atau enggak, PNS atau enggak. Ini mudah-mudahan bisa jadi membantu pengambilan keputusan. Iya. Terima kasih banyak Mas Ari. Sama-sama. Itu dia obrolan kita bersama dengan Mas Ari Chandra. Udah ngobrol-ngobrol di episode kali ini di Bicara Uang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama Reza Al-Kadri. Dadah. Dadah.